Welcome to the Box Film. Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang selalu pantengin Box Review Film. Oke, kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Day of the Falcon atau Black Gold yang dirilis tahun 2011. Pada awal abad ke-20 di Arabia, Emir Nasib dari Hobeika mengalahkan Sultan Ammar dari Salma setelah bertahun-tahun perang antara suku mereka. Keduanya memperebutkan sebuah kawasan yang disebut Koridor Kuning yang terletak di tengah-tengah antara Hobeika dan Salma. Dibuatlah sebuah perjanjian damai yang menciptakan The Yellow Belt. Sayangnya, perjanjian tersebut telah dilanggar sebelah pihak hingga terjadi kembali peperangan yang harus melibatkan anak-anak mereka. Diceritakan, Emir Nasib dari Hobeika telah mengalahkan Sultan Ammar dari Salma. Mereka berdua merupakan dua penguasa Arab yang ingin lakukan perdamaian setelah saling merebutkan Koridor Kuning, salah satu kawasan di tanah Arab. Emir selaku pihak yang menang meminta persyaratan agar menyerahkan putra Ammar sebagai jaminan. Dengan berat hati, Ammar harus merelakan kedua putranya yang bernama Soleh dan Auda. Terciptalah perdamaian antara mereka yang disebut The Yellow Belt, yang artinya kedua belah pihak sepakat tidak boleh ada satupun yang mengklaim kawasan Koridor Kuning sebagai daerah kekuasaan masing-masing. Apabila dilanggar, maka peperangan berlaku kembali antara mereka berdua. Belum lama dari itu, Soleh dan Auda mendapatkan kabar bahwa ibu mereka telah meninggal. Auda sedari kecil sudah gemar membaca. Ia sering bermain dengan Laila, putri Emir. Setelah beranjak remaja, mereka harus dipisahkan sesuai aturan bahwa perempuan balik tidak boleh lagi bermain dengan laki-laki. Emir pun memiliki seorang putra bernama Thorik, dan kini mereka semua telah tumbuh dewasa. 15 tahun kemudian, datanglah seorang perwakilan dari Texas yang bernama Seth. Mengetahui bahwa di tanah Arab, lebih tepatnya di kawasan Koridor Kuning, terdapat minyak yang sangat melimpah. Dikarenakan Koridor Kuning merupakan kawasan perjanjian antara Emir dan Ammar, ia memanggil kolonel untuk bernegosiasi dengan Ammar. Lalu ada Ibnu Idris, seorang petugas muda yang telah dijodohkan dengan Laila. Soleh terdorong ingin dilibatkan ke dalam pertemuan dengan ayahnya, namun Emir menolak dan berupaya agar anak-anak Ammar tidak turut ikut campur. Bisnis tambang minyak berjalan dengan lancar. Hobeika, daerah kekuasaan Emir, mulai berkembang pesat. Ia membangun sebuah perpustakaan megah khusus bagi Auda dan diangkat menjadi pustakawan kerajaan. Beberapa bulan kemudian, kolonel akhirnya datang setelah bernegosiasi dengan Ammar. Namun keputusan yang didapat ternyata Ammar menolak dan menganggap Emir telah mengingkari perjanjian mereka berdua. Semua orang marah dan ingin memerangi Ammar. Soleh berbisik kepada Auda untuk tetap di pihak ayah mereka dan siap berperang melawan Emir. Ia keluar mengajak sebagian petugas atau anak buah kolonel untuk pergi berburu. Setelah itu, Soleh menghabisi mereka berdua. Tindakan Soleh membuat Emir lakukan siasat dengan cara memperalat Auda dijadikan sebagai anak angkatnya dan dinikahkan dengan Laila agar Auda berpihak terhadap Emir sepenuhnya. Lalu Emir pun mengambil simpati para sekutu dengan diberikannya jam mahal buatan Swiss. Kini Auda dan Laila resmi menjadi sepasang suami istri. Sayangnya, Soleh berhasil diringkus para petugas. Lalu datang Ibnu Idris. Main hakim sendiri langsung menembak mati Soleh, dikarenakan sepupunya lah yang menjadi korban pembunuhannya. Burung elang peliharaan Soleh terbang menuju jendela kamar Auda, lalu memberitahukan kematian kakaknya. Laila merayu Emir supaya mengizinkan Auda bertemu dengan ayahnya. Dikarenakan kematian Soleh dapat memicu peperangan, maka harus ada utusan demi menyampaikan perdamaian. Emir pun menyetujui usulan Laila mengirim Auda ke Salma untuk menemui ayahnya dengan dikawal beberapa ajudan.
Akhirnya Auda sampai di Salma dan untuk pertama kalinya ia bertemu lagi dengan sang ayah setelah 15 tahun lamanya mereka terpisah. Awalnya Amar bahagia dengan pertemuan tersebut. Seketika ia kaget saat mendengar kabar kematian Soleh. Ditambah ia kecewa dengan pengakuan Auda yang datang semata-mata hanya sebagai utusan perdamaian, bukan sebagai sosok anak yang merindukan ayahnya. Setelah itu semua orang berkumpul, Auda merangkum seluruh kejadian yang harus dipahami agar menemukan kesepakatan bersama mengenai bisnis minyak, pernikahannya dengan Laila, kematian Soleh dan misi perdamaian. Amar hanya terpaku fokus mengamati buah pikir Auda yang terus berupaya agar tidak terjadi peperangan di antara Emir dan Amar. Setelah beberapa minggu, para pengawal pulang ke Hobeika tanpa Auda. Dikarenakan Auda mengalami sakit demam, Laila cemas, takut Auda memilih tidak kembali ke pangkuannya. Datanglah seorang dokter bernama Ali memeriksa kondisi Auda. Dan ternyata Ali merupakan saudara tiri Auda, anak Amar dari perempuan lain. Setelah kondisi Auda membaik, ia berbicara empat mata dengan Amar. Tanpa paksaan, Amar meminta kepada Auda untuk membatalkan pernikahannya dengan Laila. Namun Auda menolak sehingga Amar menyerah dan memilih memenuhi kesepakatan berdamai dan akan berkunjung ke Hobeika untuk merayakan pernikahannya. Hasan sebagai kepercayaan Amar diperintah menyampaikan keputusan tersebut. Amar tahu kelicikan Emir yang ingin memperalat anaknya. Ia menjebak balik si Emir dengan menyetujui pernikahan Laila dan Auda asalkan perjanjian koridor kuning kembali ke kesepakatan awal. Hentikan bisnis minyak dan setelah para pembisnis asing pergi dari Hobeika, maka ia akan sepenuhnya berdamai dan menjadi satu keluarga. Tadinya Emir ingin bermain aman menjalani bisnis minyak demi memperkaya diri tanpa gangguan Amar. Nampaknya peperangan menjadi jalan satu-satunya yang harus Emir tempuh. Beberapa hari kemudian, utusan Emir datang menyampaikan surat yang berisi bahwa Emir menolak permintaan Amar. Pertanda genderang perang telah dimulai. Misi pertama Amar beri nama dengan misi Baitullah, yang dimana ia akan kerahkan para tawanan atau narapidana sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian musuh. Meskipun kematian berpotensi besar bagi para napi, namun itu jauh lebih baik daripada mereka harus hidup dalam kekafiran. Sementara Amar bersama prajuritnya akan memukul jantung pertahanan Hobeika. Auda ditempatkan di posisi memimpin narapidana, namun ia menolak karena tujuannya hanya sebagai utusan perdamaian, bukan sebagai jenderal perang. Amar serahkan segala keputusan ada di tangan anaknya. Di malam hari Amar perintahkan Ali agar terus mengawasi dan mendampingi Auda kemana ia pergi. Esoknya setelah sholat berjamaah, kedua kubu berpisah. Auda terpaksa mengikuti alur yang saat itu harus dijalani dan memutuskan mengawal para narapidana dikirim ke tengah gurun atau disebut jalur Baitullah sesuai instruksi ayahnya. Setengah perjalanan, sebagian tawanan berusaha melarikan diri. Tidak lama kemudian pesawat pengintai berhasil mendeteksi posisi mereka. Auda kabarkan ayahnya dengan menuliskan surat yang diselipkan di kaki burung merpati. Dari hari ke hari, medan semakin berat, mental terganggu akibat kehausan. Mereka seketika hilang kontrol, saling berebut minuman. Di tengah keributan, mereka kedatangan mobil tank musuh. Auda nekat mendekat sendirian untuk bernegosiasi, namun ia malah diperendel peluru sehingga terjadilah baku tembak. Semua berlari ke atas lereng sehingga tank terjebak pasir. Barulah mereka lakukan serangan balik. Sedangkan tank yang lain melaju membantai ratusan korban. Auda perintahkan lumpuhkan tank dengan menembak bagian bawah mobil hingga musuh terdesak dan memilih mundur. Namun itu akan menjadi ancaman berikutnya. Kemudian mereka lakukan siasat dengan cara berpura-pura menawan Auda dibawa ke hadapan prajurit musuh, bermaksud ingin ditukarkan nyawa Auda dengan air minum. Setelah tertipu, barulah dibantai semuanya. Tank lanjut dibakar demi melumpuhkan tank lain yang nyaris menyerang mereka. Tariq, putra laki-laki Emir, datang memantau dengan pesawat. Ia melihat sebagian prajurit meminta tolong sehingga memutuskan menepi di sana. Namun itu malah menjadi malapetaka. Ia diserang secara tiba-tiba dan akhirnya Tariq harus tewas.
Setelah Emir mengetahui kematian putranya, kemarahannya semakin memuncak, lalu menyuruh Layla menyatakan bercerai dengan Auda. Layla menolak dan tidak ingin berpisah. Auda memutuskan untuk hentikan peperangan dan membebaskan para narapidana, dibiarkan pergi sesuka hati mereka. Namun mereka ingin tetap mengikuti Auda, dan Auda berencana akan pergi ke arah timur menuju laut. Pergilah mereka semua tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Berjalan ribuan kilometer tanpa pasukan minuman, sama saja sedang melakukan aksi bunuh diri secara perlahan. Tujuan mereka tercapai, berlarian ke arah pantai dan berusaha meminum air laut. Mengetahui airnya tidak dapat dikonsumsi, mereka terpaksa menyembelih unta demi meminum darahnya. Berhari-hari di sana mereka akhirnya terkapar layaknya menunggu ajal datang. Ali tiba-tiba melihat sebuah gelembung di pinggir laut. Setelah mendekat ternyata itu merupakan sumber air yang dapat dikonsumsi. Setelah pulih, mereka semua lanjutkan perjalanan, lalu menemukan kamp komplotan para pedagang perbudakan atau kaum Bani Siri. Pemimpin Bani Siri mengetahui itu adalah Auda. Ia berusaha menjebak Auda dengan berpura-pura menyambut baik kedatangannya. Ternyata Emir telah mengumumkan harga tinggi bagi orang yang dapat memburu kepala Ammar dan Auda. Di sana datang seorang budak perempuan dari kaum Jamiris. Auda ingin membeli budak tersebut karena ibunya pun merupakan dari kalangan kaum Jamiris. Namun si ketua menolaknya. Terjadilah bersih tegang sehingga mereka semua todongkan senjata. Untungnya para prajurit tengah sigap menyerang balik hingga melumpuhkannya. Fatalnya Auda membiarkan begitu saja ketua Bani Siri, yang dimana si ketua berencana ingin membalas dendam karena telah merampas asetnya. Di tengah jalan ada sebuah penyerangan yang membuat Auda akhirnya harus tewas. Ternyata mereka kelompok Jamiris yang salah sasaran dikira sedang menculik kaumnya. Jasad Auda dibawa ke dalam kemah. Nyaris dimakamkan, ternyata Auda hidup kembali. Ia mengalami mati suri dikarenakan syok saat peluru menembus kepala yang sebenarnya hanya menggores saja. Semua orang menganggap bahwa Auda merupakan sosok Imam Mahdi. Hingar-bingar mereka seketika pecah saat pesawat tempur menyerang secara tiba-tiba. Untungnya pesawat berhasil dilumpuhkan, namun kini Alilah yang harus menjadi korban tembak. Ia pun tewas di pangkuan Auda. Di malam hari mereka kedatangan kaum Anijas yang ingin ikut bergabung bersama kelompok Auda. Sedangkan pasukan Ammar berhasil mengepung kawasan Hobeika. Emir kalah telak dikarenakan strategis Ammar berhasil menjebaknya. Ia pasrah lalu bertemu menghadap Ammar. Tidak lama Auda datang bersama ratusan pasukannya, lalu menghadap sang ayah. Namun di sana malah terjadi sebuah perdebatan antara Auda dan Ammar, di mana Auda ingin tetap mempertahankan bisnis minyak demi masa depan bangsa Arab yang berarti melawan keputusan ayahnya. Di balik bukit, si ketua Bani Siri sedang melancarkan aksi balas dendam, membidik ke arah Auda, namun yang kena tembak malah Ammar sehingga ia harus tewas. Peperangan besar pun pecah. Di tengah peperangan, si ketua Bani Siri masih mengincar Auda dan nyaris membunuhnya. Untungnya ada gadis Jamiris serang si ketua dari belakang. Hingga akhirnya peperangan dimenangkan pasukan Auda. Auda dan Layla bertemu lagi. Namun ia tetap harus menjatuhkan hukuman terhadap Emir karena melanggar perjanjian 15 tahun silam dengan ayahnya. Di hadapan Auda, Emir tertunduk malu dan takut. Ia meminta dihukum mati dengan cepat tanpa rasa sakit. Namun Auda memilih cara lain dengan mengirimkannya ke Houston sebagai perwakilan Dewan Minyak Texas karena Auda membutuhkan orang licik seperti Emir dalam urusan tersebut. Bergulirnya waktu, Auda resmi sebagai pimpinan pertambangan minyak. Ia menjadi orang terpandang di kalangan para pembisnis internasional. Emir memiliki sifat licik dan tamak terbuai duniawi, sedangkan Ammar berpegang teguh terhadap agama yang ia anut. Auda belajar banyak antara keduanya, sehingga ia lebih berpikir luas menghadapi konflik tersebut. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.